Lu sadar nggak? Makin gampang lu kepancing, makin murah harga ketenangan lu di mata dunia. Bayangin, cukup satu komentar nyelekit, satu candaan temen, satu tindakan kecil yang nggak sesuai ekspektasi, dan hidup lu langsung rusak moodnya seharian. Itu artinya apa? Artinya remote emosi lu lagi dipegang orang lain. Selama lu kayak gitu, lu bukan lagi yang ngontrol hidup lu cuma jadi karakter yang reaksinya bisa ditebak. Sentuh dikit, meledak. Masalahnya, hidup nggak pernah kehabisan hal receh. Selalu ada orang yang nyebelin, chat yang nadanya aneh, respon yang nggak sesuai ekspektasi, atau sikap orang yang bikin lu ngerasa nggak dihargai. Kalau setiap hal kecil harus lu respon pakai emosi besar, lu bakal capek duluan sebelum sempat ngurus hidup lu sendiri. Di titik ini, masalahnya bukan lagi di dunia yang kejam, tapi di otak yang kebiasaan bereaksi tanpa mikir panjang. Satu, remote emosi lu lagi di tangan orang lain. Orang yang gampang kepancing itu kelihatannya keras, padahal gampang banget dikendalikan. Cukup satu kalimat miring, satu gestur yang menurut lu nggak sopan, langsung naik tensi. Yang serem, orang lain lama-lama ngeh pola itu. Ada yang manfaatin buat ngejek, ada yang sengaja manas-manasin, ada juga yang akhirnya milih diam karena males lihat lu meledak. Tanpa sadar, lu kasih izin ke dunia buat ngatur mood lu sesuka hati mereka. Selama emosi lu selalu jadi reaksi instan terhadap orang lain, lu nggak pernah benar-benar merdeka. Karena di balik setiap ledakan, ada pesan yang lu kirim ke lingkungan. Kalau mau bikin gua goyah, gampang. Sentuh aja hal kecil yang mengganggu ego gua. Dua, otak lu kebanyakan hidup di mode perang. Kalau lu gampang kesulut, biasanya otak lu udah kebiasaan hidup di mode bertahan. Semua hal kebaca sebagai ancaman. Nada chat datar lu anggap ketus. Orang penggak senyum lu pikir sombong. Temen nggak ngajak lu nongkrong lu baca sebagai penolakan. Otak lu sibuk bikin cerita, bukan baca kenyataan. Masalahnya, mode perang ini bikin lu nggak pernah benar-benar tenang. Lu selalu siap tersinggung, siap marah, siap ngelawan. Padahal, sebagian besar hal kecil itu cuma lewat. Nggak ada niat jahat sama sekali. Tapi karena otak lu udah terlatih buat cari masalah, apapun yang netral bisa berubah jadi bahan drama di kepala. 3. Ego rapuh yang minta dijaga terus. Di balik sikap gampang kepancing, sering ada ego yang rapuh. Lu pengen selalu diperlakukan halus, pengen orang lain ngerti perasaan lu tanpa perlu lu jelasin. Pengen semua orang hati-hati milih kata di depan lu. Begitu ada yang ngomong terlalu jujur atau terlalu blak-blakan, lu langsung ngerasa direndahin. Padahal dunia nggak mungkin selalu jalan sesuai standar kenyamanan lu. Akan selalu ada orang yang omongannya tajam, caranya ngomong berantakan, atau gaya komunikasinya beda sama lu. Kalau ego lu terlalu tipis, setiap gesekan kecil kerasa kayak serangan langsung ke harga diri. Dan selama lu nggak siap nerima fakta bahwa orang lain berhak beda gaya sama lu akan terus jadi korban dari ekspektasi lu sendiri. 4. Luka lama yang kebawa ke setiap momen kecil. Banyak orang yang gampang kepancing sebenarnya bukan marah sama kejadian hari itu. Mereka marah sama semua momen lama yang belum kelar. Dulu pernah diremehin, pernah diabaikan, pernah dipermalukan, dan nggak pernah benar-benar sembuh. Jadi waktu ada candaan kecil yang nyentuh area sensitif itu, ledaknya bukan cuma buat hari ini, tapi buat semua luka yang numpuk. Bedanya, orang lain cuma lihat lu marah gara-gara hal sepele. Mereka nggak lihat isi kepala lu yang penuh rekaman masa lalu. Mereka nggak tahu kalau candaan barusan nyentuh titik yang selama ini lu pendam. Dari luar, lu cuma kelihatan berlebihan. Dan jujur, mereka nggak punya kewajiban buat ngerti semua luka lu, kalau lu sendiri nggak mau ngurusnya. 5. Jadi orang yang susah dipancing, bukan gampang dimainkan. Tujuan akhirnya bukan jadi orang yang dingin tanpa rasa, tapi jadi orang yang tenang dan susah dimainin. Biar orang mau ngomong apa, lu tetap punya pilihan. Mau masukin ke hati atau cukup lewat aja. Biar ada yang coba mancing ribut, lu tetap bisa berdiri stabil tanpa perlu nunjukin gua bisa lebih galak. Begitu orang lain lihat bahwa lu nggak gampang digerakin hal remeh, posisi lu di mata mereka berubah. Lu nggak lagi kelihatan rapuh, lu kelihatan punya standar, punya kontrol, punya ketenangan yang nggak bisa dibeli pakai satu komentar pedas. Dan di titik itu, lu bukan cuma ngerti psikologi orang yang gampang kepancing, tapi lu udah resmi keluar dari kelompok itu. Lu naik kelas dari korban pemicu kecil jadi orang yang milih sendiri apa yang layak ngubah mood dan arah hidup lu.